Oke, jujur aja nih. Banyak banget dari kita yang mikir pillow talk itu cuma obrolan, receh, setelah momen intim, atau bahkan cuma basa-basi sebelum tidur. Seolah-olah, ya udah cuma pelengkap aja, nggak penting-penting banget. Mungkin lo mikir, udah capek, mau langsung tidur aja. Tapi, ini dia mitos terbesar yang bikin banyak hubungan kehilangan esensinya. Tenang, lo gak sendirian kok kalau pernah mikir gitu. Gue juga dulu seringnya mikir gitu, atau bahkan kadang rasa awkward mau mulai obrolan yang lebih dalam di momen-momen santai kayak gitu. Wajar banget sih, apalagi kalau kita nggak pernah diajarin atau ngeliat contoh yang bener soal komunikasi intim ini. Jadi, yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa pillow talk itu bukan cuma nice to have, tapi must have. Secara sains, pillow talk itu momen emas karena badan kita lagi rileks banget, apalagi setelah momen intim. Saat itu, otak kita lagi banjir hormon oksitosin, hormon cinta, atau hormon peluk. Hormon ini bikin kita ngerasa lebih percaya, lebih terhubung, dan lebih nyaman buat jadi diri sendiri. Makanya, ini waktu yang pas banget buat ngobrol dari hati ke hati tanpa ada filter atau beban. Tapi, hati-hati. Ada red flags yang sering banget diabaikan. Misalnya, kalau lo atau pasangan selalu buru-buru pengen tidur, langsung main HP, atau malah jadi momen buat meluh dan berantang. Itu tanda kalau momen krusial ini nggak dimanfaatkan dengan baik, atau bahkan malah jadi racun pelan-pelan buat hubungan. Jangan sampai momen intim jadi cuma sebatas fisik aja, ya. Mitos pertama yang sering banget beredar di medsos. Pillow talk itu harus selalu romantis, manis, dan penuh pujian gombal. Fakta sebenarnya, nggak melulu harus kayak gitu, guys. Pillow talk itu justru tentang otentisitas. Bisa aja ngobrolin hal-hal kecil tapi personal, kayak, tadi kerjaan lo gimana? Atau, aku ngerasa nyaman banget sama kamu. Yang penting, nyambung dan tulus. Mitos kedua yang gak kalah bahaya, pillow talk itu cuma penting buat pasangan yang baru jadian atau lagi hot-hotnya doang. Ini salah besar dan bisa ngerusak hubungan jangka panjang. Justru, buat hubungan yang udah lama, pillow talk itu kayak vitamin harian. Ini cara buat terus update perasaan satu sama lain, menjaga api cinta tetap nyala, dan mencegah rasa bosan atau jauh. Dari sudut pandang psikologi, saat kita lagi rileks banget di kasur, pertahanan diri kita itu lagi rendah. Kita jadi lebih gampang buat jujur, lebih terbuka sama kerentanan kita. Momen ini membangun apa yang disebut psychological safety, atau rasa aman secara psikologis. Kita ngerasa aman buat jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, dan itu fondasi penting buat hubungan yang kuat. Kalau pillow talk ini diabaikan terus-menerus, dampaknya bisa parah loh, baik fisik maupun mental. Hubungan bisa jadi kering, terasa hambar, bahkan bisa memicu kecemasan dan rasa kesepian meskipun lo tidur di samping pasangan. Secara fisik, kurangnya koneksi emosional bisa bikin stres dan kualitas tidur jadi buruk. Rugi banget, kan? Terus, gimana dong biar nggak awkward? Mulai aja dari hal kecil. Nggak perlu langsung ngomongin masa depan. Coba deh, besok malam, setelah momen intim atau pas lagi rebahan santai, tanya hal ringan tapi personal. Misalnya, apa hal terbaik yang terjadi sama kamu hari ini? Atau, aku senang banget bisa ada di sini sama kamu. Kuncinya, dengerin dengan tulus ya. Nah, kalau lo pengen ngomongin ini ke pasangan tanpa bikin dia ngerasa disalahin, coba deh pakai kalimat yang fokus ke perasaan lo sendiri. Misalnya,
Aku ngerasa kita bisa lebih deket lagi kalau kita punya waktu ngobrol santai sebelum tidur, kayak gini. Atau, aku suka banget waktu kita bisa ngobrolin apa aja dengan nyaman, itu bikin aku ngerasa lebih terhubung sama kamu. Jadi, momen kita hari ini adalah, Pillow Talk itu bukan cuma obrolan biasa, tapi ritual neurobiologis yang superpower. Ini adalah investasi kecil harian yang bisa bikin pondasi hubungan lo kokoh banget, secara emosional dan fisik. Ini rahasia kenapa beberapa pasangan bisa langgeng dan intim banget sampai tua. Ini bumbu rahasia yang bikin deep connection itu nyata. Gimana nih menurut lo? Pernah punya pengalaman menarik soal Pillow Talk? Atau justru baru sadar kalau ini penting banget? Yuk, share cerita atau pertanyaan lo di kolom komentar di bawah secara anonim. Ingat, kita di sini buat belajar bareng dan saling support. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.